Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat Allah kita semua masih diberikan nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam, dan di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan Allah sehingga dapat bangun pagi menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, kami informasikan bahwa insya Allah nanti hari Selasa tanggal 8 November tahun 2022 insya Allah akan terjadi gerhana bulan, dan insya Allah juga Masjid Al-Kahfi akan melaksanakan sholat gerhana bulan. Waktunya hari Selasa tanggal 8 November dari mulai ba'da maghrib sampai dengan isya. Karena puncak gerhana itu terjadi jam 6 sore lebih sekian. Jadi insya Allah nanti mulai dari maghrib, bapak-bapak kiranya sudah di rumah bisa diajak anak istrinya datang ke masjid, karena salah satu sunnah menjalankan ibadah sholat gerhana itu dapat dilakukan oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Kemudian jemaah sekalian, pada kesempatan hari ini sedikit kami ingatkan jemaah sekalian bahwa sholat gerhana itu tata caranya sedikit berbeda dibanding dengan sholat yang biasa. Sholat gerhana itu terdiri dari 2 rakaat, tetapi membaca Fatihahnya 4 kali. Saya ulangi, sholat gerhana itu dilakukan dengan cara 2 rakaat, tetapi Fatihahnya 4 kali. Bagaimana caranya? Caranya pertama takbiratul ihram seperti biasa, takbir, baca iftitah, ta'awudz, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, ruku', Allahu Akbar ruku', setelah ruku', Sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi, baca Fatihah lagi, baca suratan lagi. Nah, nanti jadi ketika habis ruku' gini Pak, berdiri, tangannya sedekap lagi. Nah, nanti kalau imamnya Bismillahirrahmanirrahim, jangan sampai ada jamaah yang Subhanallah, salah. Nah, jangan sampai jamaah sekalian. Itu memang seperti itu. Jadi setelah ruku' berdiri, baca Fatihah lagi. Setelah Fatihah, surat, ruku' lagi, sujud. Sujud, berdiri lagi, Fatihah lagi. Sama. Nanti setelah Fatihah, baca surat, ruku' lagi, berdiri, sedekap lagi, baca Fatihah lagi. Nah, jadi 1 rakaat ada 2 Fatihah. Diselangi dengan ruku'. Sunahnya seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, sunahnya juga ketika membaca surat, itu hadis Nabi itu Rasulullah ketika sholat gerhana itu yang dibaca suratnya itu setelah Fatihah apa? Al-Baqarah, panjang sekali. Panjang sekali. Nanti keduanya bacanya Al-Maidah, panjang sekali. Itu kalau menurut hadis Nabi. Nah, saya kebetulan dulu pernah juga sholat gerhana itu di Madinah. Itu memang lama sekali. Itu mungkin satu dari awal sholat takbir sampai salam itu mungkin adalah sekitar setengah jam, itu lama sekali. Walaupun mungkin tidak Al-Baqarah penuh, tapi memang cukup panjang. Rukuknya juga panjang, sujudnya juga panjang. Nah, memang seperti itu sunahnya. Nah, nanti sih insya Allah yang jadi imam khotib nanti nggak akan lah sampai Al-Baqarah lah. Nanti saya bisa diprotes bapak-bapak nanti sama ibu-ibu. Lama sekali sholat apa ini? Tapi memang sunahnya ya seperti itu, jemaah sekalian.
Kemudian jemaah sekalian, nanti ada khutbah. Setelah selesai sholat, ada khutbah. Dan kebetulan tanggal 8 ini saya lagi WFO, work from office, harus ke Jakarta. Nanti insya Allah yang bertindak selaku imam dan khotib nanti adalah Ustadz Jajang. Ustadz Jajang, atlet sekaligus yang imam di masjid kita, Ustadz Jajang Firdaus, insya Allah nanti. Mas sekalian, di antara sunnah-sunnah ketika gerhana apa saja? Nah ini perlu Bapak-Bapak ketahui bersama. Yang pertama jemaah sekalian, sunnah-sunnah ketika gerhana matahari, gerhana bulan. Yang pertama banyak-banyak berzikir, berdoa kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bapak-Bapak jangan lupa ketika ada gerhana banyak berzikir. Yang kedua, melakukan sholat gerhana. Nah besok itu sholat gerhana. Nanti Bapak-Bapak ajak istrinya, ajak anaknya ke masjid. Apalagi selanjutnya yaitu bertakbir. Nah nanti begini Pak, setelah selesai sholat maghrib, berdoa biasa, berapa menit, kemudian ada takbiran. Nanti Bapak-Bapak jangan kaget, loh itu apa itu kok takbiran? Hari Selasa, emang sholat id. Memang sunahnya itu membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah nanti biar jamaah itu, biar warga, biar ingat, paling tidak mungkin sekitar 10 atau 15 menit nanti diadakan takbiran. Nah, nanti Bapak-Bapak silakan yang datang ke masjid. Bagaimana tuh takbirannya? Sama seperti biasa lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah nanti biar dipimpin oleh imamnya nanti. Ada takbiran. Yang terakhir sunahnya apa? Bersedekah. Nah ini saya bacakan hadis Nabi ini. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu. Hadisnya rawahu al-Bukhari, riwayat Bukhari. Inna syamsa wal qamara, sesungguhnya asyamsa matahari, wal qamara dan bulan, ayatani min ayatillah, keduanya itu adalah ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankhasifani, keduanya tidak akan terjadi gerhana li mauti ahadin, oleh sebab karena meninggalnya salah seorang. Wah ini ada tokoh yang meninggal sehingga ada gerhana. Enggak, bukan seperti itu. Itu keduanya tanda-tanda kuasa Allah. Tidak ada hubungannya. Wala li hayatihi, dan tidak juga disebabkan karena hidupnya seorang, karena lahirnya seorang. Enggak ada hubungannya. Dulu putra Nabi Muhammad itu meninggal, ada gerhana. Nah, orang-orang zaman dulu kan kayak di kita juga, oh ini gara-gara putra Nabi Muhammad meninggal ada gerhana. Nah padahal enggak ada hubungannya. Nah, Rasulullah membedakan ini peristiwa memang sunatullah alami, meninggal yang meninggal, gerhana, tidak ada hubungannya. Kan di kita sama Pak, Bapak-bapak, orang-orang zaman dulu, kalau misalnya jam 11 malam tiba-tiba ada ayam berkokok, tandanya apa Pak? Wah ini tandanya ada yang hamil, gitu zaman dulu Pak. Ada burung puyuh, tiba-tiba terdengar suaranya, kik, tanda apa ya Pak? Mau ada maling. Nah, zaman dulu gitu Pak. Cicak jatuhin kepala bapak-bapak. Wah ini, awas ini pertanda. Wah pertanda macam-macam. Mau kejatuhan duren. Nah itu sama sekalian. Kemudian, fa idza ra'aitum dzalika, maka ketika kalian melihat hal itu, melihat adanya gerhana itu bahasa Sundanya apa Pak? Bahasa Sunda Buhunya itu samagaha, kalau nggak salah itu samagaha. Kalau kalian mendapati gerhana samagaha bulan atau napi panon poe, fad'ullaha, maka berdoalah kalian kepada Allah. Doa apa saja? Astagfirullahaladzim, boleh. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah, juga boleh. Wa kabbiru, nah ini Pak, bertakbirlah. Nanti jangan lupa jemaah sekalian, banyak-banyak bertakbir. Nanti bapak-bapak ketika datang ke masjid, bagian dari usaha menjalankan sunnah Nabi sama anak istrinya, diajari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu Pak. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bukan sekarang, nanti Pak. Nanti.
Wasallu dan sholatlah kalian, sholat gerhana. Wa tasaddaqu dan bersedekahlah. Bapak-bapak bawa uang, anaknya diajari untuk sedekah. Kasih uang 5.000 atau 2.000, nanti kalau ke masjid nanti ada kenceleng di depan berjalan, masukkan kenceleng. Anak-anak kita ajari agar mereka itu dermawan, agar tangan mereka itu terbiasa di atas, bukan terbiasa di bawah. Nah, gitu Pak. Itu hikmahnya itu. Istri juga diajari bersedekah. Kemudian jamaah sekalian, nah kalau saya perhatikan, saya kayaknya sih mungkin hampir sama lah. Budaya Jawa dengan Sunda. Kalau zaman dulu, budaya orang-orang tua kita, para buhun itu, kalau ada gerhana, biasanya malah tatakolan zaman dulu Pak. Apa itu? Pukul-pukul lesung zaman dulu itu. Karena apa? Meyakini bulannya sedang dimakan oleh naga. Badannya naga itu di bumi berupa lesung zaman dulu Pak, kayu yang dipakai untuk menumbuk padi. Dipukuli. Nah, karena badannya dipukuli, mudah-mudahan dilepaskan itu bulannya itu dari jeratan naga atau buta ijo zaman dulu. Sekarang sudah agak berkurang kepercayaan seperti itu. Tapi kadang-kadang di kampung masih ada yang seperti itu. Nah, kita ubah dari budaya tetabuhan atau tatakolan seperti itu menjadi bertakbir, mengagungkan asma Allah, bersedekah dan sebagainya. Kemudian jemaah sekalian, ibu-ibu, wanita juga nanti diajak ke masjid. Nah, saya baca di hadis Nabi, fa'idan nasu qiyamun yusalluna. Ternyata manusia, orang-orang itu mereka berdiri untuk sholat gerhana. Fa'idha hiya, maka hiya di sini domir perempuan, mu'anats, menunjuk kepada Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha. Qaimatun tusolli. Nah, Bunda Aisyah istri Nabi ternyata juga ikut berdiri melaksanakan sholat gerhana. Karena itu nanti bapak-bapak diajak ibunya ke masjid. Nah, bedanya kalau jamaah sekalian, kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu ibu-ibu, anak perempuan, walaupun mens, tetap diajak ke lapangan. Itu kalau sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Mereka tidak sholat Pak, duduk saja. Hanya mendengarkan khotib dan datang ke sana ke sini dalam rangka syiar. Malah kalau dalam Islam itu sholat Idul Adha, Idul Fitri itu kalau bisa jalannya itu berbeda. Misalnya berangkat sekarang lewat Wisantium, nah nanti pulangnya lewat RT 5, jalan apa itu namanya tuh? Kecubung atau apa itu Pak? Bukan ya Pak? Yang depannya Pak Deni Arab itu. Nah lewatnya sana, muter gitu Pak. Sunnahnya seperti itu. Antara berangkat pulangnya berbeda. Itu kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah kalau sholat gerhana saya belum mendapati hadis harus lewat beda jalannya atau tidak. Tapi yang jelas nanti ibu-ibu, istri-istrinya minta tolong diajak ke masjid. Kita rame-rame menjalankan sunnah Nabi yang jarang kita lakukan. Belum tentu setahun sekali Pak gerhana itu. Kemudian jamaah sekalian, kalau tadi dinyatakan jamaah sekalian, sholat bacaannya itu memang panjang, Al-Baqarah yang panjang sekali. Bahkan di dalam hadis itu rukuknya juga ukurannya itu hampir sama dengan pas berdiri, jadi lama sekali. Sujudnya juga lama, memang seperti itu Pak. Gerhana itu lama sekali. Lagi saya pernah mendapati sholat di Masjid Nabawi, sholat gerhana, tiba-tiba kok ada takbiran terus sholat. Saya ikut saja sholat, ternyata sholat gerhana. Tidak tahu kalau hari itu ada gerhana. Nah jemaah sekalian, kalau tadi saya baca ketika mengimami sholat subuh misalnya, surat apa tadi Pak? Hal ataka hadithul ghasiyah. Itu sebenarnya ada beberapa jamaah yang kadang komplain ke saya. Sebagian, Pak kalau sholat jangan panjang-panjang bacaannya. Nah, ada lagi sebagian yang komplain lagi, Pak, Bapak kalau sholat subuh itu kecepatan Pak. Saya pas sampai di sini pasti ketinggalan 1 rakaat. Wah ini memang repot Pak kalau mengaspirasi sama jamaah. Tapi jamaah sekalian, panjang pendek itu kita coba ukur dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketika sholat subuh, kalau saya baca itu Pak, yang dibaca itu rakaat pertama pernah membaca Yasin. Berapa ayat Pak Yasin itu Pak? 80, berapa Pak? 83 ayat Pak. Di Nabi Muhammad itu kalau baca sholat subuh, pertamanya Yasin Pak, 83. Saya itu bacanya paling panjang, paling sabihis sama Al-Ghasiyah.
Ya paling panjang itu, karena yang hafal cuma itu, Pak. Itu cuma 20 aja itu. Itu cuma berapa seperberapanya tuh dari 80 ayat ini. Sabihis itu paling cuma 20-an sekian. Al-Ghasyiyah yang tadi lama, saya sudah pakai speed agak kenceng sedikit, biar nggak terlalu lama, biar nggak terlalu cepat. Pernah juga Nabi Muhammad itu membaca Ar-Rum, itu 60 ayat. Pernah juga membaca Al-Waqi'ah. Berapa rakaat Pak? Al-Waqi'ah Pak? Ini bukan kuis ini Pak, nanti berharap menjawab dapat kuis, siapa jadi apa ini nggak ada kuis ini. Berapa ayat Pak? Al-Waqi'ah Pak? 96, Bapak luar biasa hafal. 96 ayat Pak. Itu sholat subuh, lama itu Pak. Lama. Nah, jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, beberapa hal lagi. Nah, mohon maaf ini, saya pernah mendapati imam di sini ini baca ayat surat rakaat pertama itu sangat pendek, rakaat kedua itu panjang. Nah, itu mohon maaf. Kalau seperti itu, walaupun sebenarnya sah, tetapi agak menyalahi sunnah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu dalam hadis dinyatakan, kanan nabiyyu yutawilu fi raq'atil ula wa yuqassiru fi tsaniyah. Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat ini buat pegangan bapak-bapak juga ini, atau sholat sendiri atau berjamaah, itu rakaat pertamanya itu yutawilu, agak dipanjangkan, pilih surat yang panjang yang pertama. Yang kedua yuqassiru, agak dipendekkan, gitu Pak. Jangan rakaat pertama itu baca kulhu. Berapa ayat Pak? 3 lah ya. 3 atau 4? 4. Nah, 4. Nanti Pak itu sendiri nanti. Rakaat keduanya bacanya misalnya Watini. Nah, Watini berapa ayat? Agak panjang sedikit, enggak hafal. Nah, jangan seperti itu, Pak. Jadi kalau bisa ya kalaupun hafalannya cuma itu saja, rakaat pertamanya pilih ayat yang lebih panjang, yang kedua yang lebih pendek. Bahkan ulama itu berpendapat jemaah sekalian, kalau bisa ini agak susah. Kalau bisa suratnya jangan sungsang. Sungsang itu yang datang surat Quran itu yang belakangan dibaca rakaat yang satu, rakaat keduanya rakaat surat yang lebih depan. Nah, jangan juga seperti itu. Walaupun sebenarnya itu sah, tetapi jemaah sekalian, menurut Imam Nawawi itu bermadhab Syafi'i, menurut Syekh Utsaimin, nah itu ulama Saudi yang madhabnya Salafi, itu kurang adab. Kurang adab. Sementara kita belum tentu hafal urutan-urutan surat itu. Nah, mulai sekarang kita cobalah. Jadi kalau bisa surat yang rakaat yang pertama yang dibaca itu yang depan itu maksudnya yang dekat dengan juz yang awal, berikutnya baru rakaat yang kedua dibacanya. Walaupun pernah juga di dalam hadis Nabi Rasulullah itu membacanya agak terbalik, pernah juga seperti itu. Nah, silakan nanti Bapak-bapak kalau ingin mendalami hal seperti itu, baca kitab-kitab fikih Pak, yang cukup banyak. Nah, contohnya tadi, kalau yang tapi jangan juga yang pertama itu misalnya ina atau kulhu, yang kedua watini waduha, jangan. Dibalik Pak. Yang panjang yang di rakaat pertama, yang kedua rakaat terakhir. Kemudian jemaah sekalian, terakhir untuk masjid jemaah sekalian, kondisi pengecatan kubah itu sudah selesai. Saya juga dikomplain lagi jemaah, banyak yang mengeluh. Pak, itu kenapa laporan Jumat kok selalu minus jemaah sekalian? Nah, saya sudah dijelaskan beberapa kesempatan yang lalu, tapi ini nggak apa-apa. Saya jelaskan lagi jemaah sekalian. Jadi sebenarnya jemaah sekalian, mulai dari pembangunan gudang di atas, itu menelan uang habis kurang lebih sekitar 30 juta, RAB-nya ada. Kemudian menaikkan lantai yang granit yang atas, untuk dinaikkan, itu ternyata dihitung per meter, saya juga baru tahu juga per meter, kemudian jalan yang di depan diperlebar, kemudian pagar, terakhir kubah. Nah, kubah itu kemarin itu tadinya itu RAB-nya itu 20-an sekian juta, 20-an juta. Ternyata di tengah jalan saya pengen pengecatan kubah ini kalau bisa tahan sekitar 5-6 tahun, syukur 10 tahun. Jadi tolong kalau bapak-bapak itu nanti kalau suatu saat punya kendaraan, mobil misalnya, pengen dicat ulang, bagus-bagusnya dikerok semua Pak. Kerok catnya sampai besinya utuh, baru dicat dasar, insya Allah lebih bagus. Itu yang lama, cat lama dikerok semua, sampai bersih, baru dicat lagi.
Nah itu membengkak Pak, dari 20 juta terakhir menjadi 48 juta. Pembekanya memang cukup banyak, sementara kas masjid itu kurang, ya otomatis kemana lagi tanggung jawabnya? Ya wayahnya namanya ketua DKM yang tanggung jawab. Nah kemarin, nah ini karena berhubungan dengan utang piutang Pak, karena saya menalangi berarti itu menghutangi, memberikan piutang kepada masjid. Mudah-mudahan nanti bisa kembali, gitu aja. Amin. Nah kemarin itu total yang saya talangi itu mungkin hampir 50 juta Pak untuk talangi ke semua kegiatan ini. Tapi nggak apa-apa, itu urusan duniawi Pak. Uang tidak dibawa mati, ya itu Pak. Bapak-bapak harus dipegang dalam hati. Jadi kalau bapak-bapak mau infak sedekah, ingat-ingat, ini uang tidak dibawa mati. Letakkan harta jangan di hati, tapi cukup di tangan saja. Dulu saya sering mengingatkan sama sekalian. Bapak-bapak, kalau ada yang meninggal, sekali-kali dicek kain kafannya itu, apakah ada kantongnya kayak gini atau tidak. Ternyata tidak ada, hanya 3 lembar plus tali saja. Tali di atas, di tengah, di belakang, kaki. Ternyata tidak ada kantongnya. Apa yang artinya? Harta yang kita kumpulkan itu tidak dibawa mati sama sekalian. Kalau, ini saya saya sampaikan. Kalau CV, Pak, CV, perusahaan komanditer di dalam perusahaan, itu kalau CV-nya itu pilot, sampai dibawa ke pengadilan, harta direksi itu dijaminkan atas kepailitannya CV tersebut. Itu urusan CV duniawi, apalagi ini urusan masjid. Nah, saya berharap nanti kalau misalnya ganti kepemimpinan, semangat ini harus tetap dipegang Pak. Bahwa kita itu mengurus masjid, posisi tangan kita jangan di bawah, nyari proyek, jangan Pak. Kita harus posisinya di atas, kerja di atas. Saya pernah mendengarkan satu nasihat yang cukup bagus Pak, dari seorang Habib, saya lupa namanya, Habib Al-Attas atau siapa. Ulama zaman dulu, itu ketika berdakwah, hartanya bisa habis untuk dakwah. Sumbangkan masjid, membelikan karpet, masjid di kampung-kampung yang belum bagus dibangun-bangun. Ulama sekarang, hartanya karena dakwah justru bertambah. Pak, itu bedanya Pak. Ulama zaman dulu dipakai untuk dakwah, Bapak-bapak kemarin ingat kan, ada jamaah tabligh yang ke sini, mereka keluar uang untuk beli tiket, meninggalkan anak istri. Nah, ulama zaman dulu itu mereka mungkin mencontoh seperti itu. Dulu itu hartanya bisa habis dipakai untuk dakwah, tapi ulama zaman sekarang rata-rata profesinya mubalik dakwah, malah hartanya bertambah. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Saya lagi ingat, harta tidak kita bawa mati. Sama sekalian, gerhana bulan, gerhana matahari, itu juga sunatullah, harta kita hilang suatu saat. Atau ada 2 kemungkinan, kita yang meninggalkan harta, atau harta yang meninggalkan kita. Kalau harta meninggalkan kita, hartanya hilang. Tapi kalau kita meninggalkan harta, berarti kita meninggal duluan. Mudah-mudahan seluruh capek kita, kelelahan kita tiap hari bekerja, jangan lupa jemaah sekalian, sebelum bekerja diawali dengan baca basmalah, pergi ke masjid juga baca basmalah, mudah-mudahan dengan itu dicatat sebagai ibadah. Harta yang kita cari tiap hari mudah-mudahan juga halalan thayyibah dan berkah. Demikian kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang ringan-ringan ini ada memberikan manfaat kepada jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشغل